Bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana kemarin itu saya ada rekomendasi ada 5 laga yang saya bahas ya bosku, dimana laga kemarin ini kita agak tersiok-siok ya bosku. Ini kebanyakan laga terjadi golnya itu di extra time ya bosku, entah ini settingan atau gimana nih, saya juga kurang ngerti ya bosku. Kalau kita lihat emang di sini kalau kita lihat dari single bet boom kita ya bosku, single bet boom kita kemarin ini kita bermain di laganya CPR ya bosku. Itu kita kemarin bermain di single bet boom, bermain di over ya bosku. Oke, ini yang terjadi gol itu kebanyakan di extra time ya bosku. Jadi di 90 menit itu hanya terjadi 2 gol ya bosku, tapi menjelang extra time itu malah gacor ya bosku dua klub ini, dan dieksekusi menjadi drama adu penalti ya bosku, dan itu dimenangkan oleh Punic ya bosku di laga kemarin. Jadi di sini saya mohon maaf buat bos-bosku yang mengikuti prediksi saya yang kemarin. Di sini kita agak kacau ya bosku di laga kita yang kemarin. Oke, untuk laga kita yang kemarin malam ini di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Nanti bos-bosku bisa lihat sendiri ya bosku, nanti rangkuman laga kita kemarin itu saya akan tampilkan aja di awal video. Oke, mudah-mudahan di laga nanti malam yang saya siapkan ini kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Oke, dari laga kemarin di sini kemarin kita agak kacau. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam ini kita lebih baik lagi. Bagi bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Dan buat bos-bosku yang masih bingung ya bosku, atau yang lagi melihat video saya untuk rangkuman prediksi saya itu saya lampirkan di akhir video ya bosku. Nanti bos-bosku bisa lihat di akhir video itu saya ada rangkuman, tapi videonya jangan di skip ya bosku, karena di sana saya juga ada pembahasan yang nanti di bos-bosku untuk mempermudah mau pakai single bet atau over under ya bosku, bermain di handicap ataupun di over under ataupun di single bet. Di sini saya sudah siapkan, nanti bos-bosku bisa sesuaikan juga dengan referensi atau analisa bos-bosku sendiri, utamakan juga analisa bos-bosku sendiri. Di sini saya juga cuma membantu bos-bosku sebagai acuan atau pertimbangan untuk laga betting nanti malam ya bosku. Oke, di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas untuk laga kita yang nanti malam ini. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya ambil itu dari Liga Eropa Conference League ya bosku. Ini memasuki babak kualifikasi. Oke, dan di sini saya akan lanjut, bakalan bahas laga saya yang pertama itu dari laganya Žalgiris ya bosku. Di sini Žalgiris yang berhadapan dengan Rosenborg untuk laga nanti malam. Nah, ini perwakilan dari Slovakia ya bosku. Nah, di sini kalau kita lihat emang dari 5 laga yang dijalani ya bosku, masing-masing 2 klub ini kita bisa bilang 2 klub ini cukup seimbang ya bosku performanya. Kalau kita lihat emang dari leg pertama ini dimenangkan oleh Rosenborg ya bosku itu dengan skor 2-0. Kalau kita lihat dari leg kedua ini, saya rasa leg kedua ini tuan rumah atau Žalgiris yang lebih bermain agresif untuk laga nanti malam ini. Saya rasa dia bisa mencetak gol untuk laga nanti malam bosku. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over gol kalau menurut analisa saya ya bosku, karena sini Žalgiris yang lagi ketinggalan 2 gol, saya rasa itu bakalan bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Dan Rosenborg ini juga performanya juga cukup bagus ya bosku kalau kita lihat dari agregat golnya yang bermain di liga dia ya bosku. Jadi saya rasa laga ini bakalan terjadi over gol, kemungkinan laga ini terjadi 3 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, dilihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa bermain di Rosenborg
di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4. Di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Sesuaikan juga dengan analisa dan feeling bos-bosku sendiri. Jika nanti ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Dan next di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya ada di laganya Milsami ya bosku, ini berhadapan dengan PK Panayis. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari leg pertama ini dengan hasil imbang itu dengan skor kacamata ya bosku, atau dengan hasil imbang 0-0. Nah, di sini kita bisa lihat coba dari statistik laga terakhir ya bosku. Nah, di sini kita coba lihat dari statistiknya. Di statistik laga ini kalau kita bisa bilang cukup seimbang ya bosku, tapi kalau kita lihat dari perolehan kartu ini kelihatan kalau Panayis ini lebih ngotot ya bosku untuk bisa memenangkan laga ini. Kita bisa lihat dari kartu yang dikeluarkan oleh wasit ya bosku. Jadi ini leg pertama ini sangat ngotot banget. Oke, ini terasa banget kita lihat dari tekanan masing-masing dua klub ini ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari gol, dari kesempatan gol atau yang di blok ini juga cukup kita bisa pakai pertimbangan ya bosku untuk laga nanti malam ini. Nah, kalau setelah saya analisa untuk kekuatan dua klub ini ya bosku masing-masing, dan saya lihat dari statistik laga head to head yang terakhir, oke, atau head to head pertama, kemungkinan di sini kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Penefes ya bosku. Oke, Penefes di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2. Perkiraan skor laga ini bakalan terjadi tipis, itu bisa terjadi 1 gol ya bosku. Kalau PK Penefes ini tumbang, saya rasa agak sulit ya bosku. Kemungkinan ini bakalan terjadi drama adu penalti kalau kita lihat ya bosku. Oke, mudah-mudahan aja di sini Penefes bisa mengantongi 1 gol ya bosku di 90 menit. Oke, biar di sini laga kita aman. Next di laga kita yang ketiga, di sini saya ada di laganya Friday. Sini berhadapan dengan Dinamo ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari leg pertama ya bosku, ini dengan skor over ya bosku, itu dengan kemenangan Friday dengan skor 3-2 ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi kualitas ini di leg pertama Dinamo ini lebih diunggulkan ya bosku. Coba kita lihat dari statistik di laga pertama ya bosku, atau di leg pertama. Di sini kita bisa lihat di babak pertama Dinamo ini sudah bisa mengantongi 1 gol, tapi di babak kedua di sini dia malah blunder ya bosku. Itu Piade ini bisa mengantongi 3 gol ya bosku di babak kedua, dan hasil akhirnya itu dengan skor 3-2 ya bosku dimenangkan oleh Friday. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, Dinamo yang bermain lebih agresif di leg pertama. Saya rasa laga nanti malam ini Dinamo ini bakalan gacor ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau kita lihat dari Dinamo ini yang ketinggalan selisih gol ya bosku, saya rasa Dinamo ini bakalan lebih otot performanya untuk laga nanti malam. Oke, kemungkinan Dinamo ini bisa mengantongi minimal 2 gol ya bosku selisih untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Dinamo di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Dan next di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya pergi ke laganya Atletik ya bosku, Atletik Eskandel. Sini berhadapan dengan Isra untuk laga nanti malam ya bosku. Nah, kalau kita lihat dari leg pertama ini dengan hasil imbang itu dengan skor 1-1. Dan coba kita lihat dari
statistik laga leg pertama ya bosku. Di leg pertama ini kartu kuning yang keluar ini cukup rame juga ya bosku. Ini ada 5 keluar kartu kuning ya bosku kalau kita lihat. Nah, dilihat dari statistik di sini Athletic lebih mendominasi jalannya pertandingan dari penguasaan bola ya bosku, atau ball position ini. Athletic itu mengantongi 58% ya bosku. Oke, nah di sini kalau kita juga lihat dari goal on target atau yang di block ini juga cukup seimbang. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal kalau kita lihat pertahanan dari masing-masing dua klub ini juga cukup bagus. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari kartu merah atau dari kartu kuning yang keluar ini menggambarkan kalau laga ini sangat ketat banget ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal, ini masih terbuka lebar. Jadi bos-bosku, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Athletic di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan laga ini bakalan dimenangkan oleh Athletic itu dengan skor 1-0 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ke-5 atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Riga FC berhadapan dengan Derry City ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, ini perwakilan dari Irlandia dan Latvia. Oke. Kalau kita lihat dari leg pertama ini, Riga ini lebih diunggulkan ya bosku itu dengan leg pertama dengan memperoleh 2 gol ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat di laga head to head di laga terakhir ya bosku, di leg pertama ini kita bisa lihat juga dari City ini permainan juga cukup keras ya bosku, itu sampai keluar 1 kartu merah. Kalau laga ini atau di leg pertama ini Riga ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku kalau kita lihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Derry City. Nah, di sini kalau kita lihat dari statistik emang ball position ini kita bisa bilang cukup seimbang ya bosku, karena tidak terlalu banyak persentase yang lebih diunggulkan ya bosku, itu hanya selisih 2% aja. Kita bisa bilang performa dua klub ini cukup seimbang. Nah, kalau kita lihat ya bosku, tendangan yang berhasil diblok ya bosku, di sini coba kita lihat ya bosku, ini Riga ini kalau serangan baliknya ini cukup tajam juga ya bosku, atau cukup membahayakan bagi Derry City. Oke, jadi kalau juga kita lihat pertahanan dari Derry City ini juga cukup bagus dengan jebak-jebakan offset yang sangat menyulitkan Riga ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat kartu yang diberikan di leg pertama ini juga cukup banyak. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi ketat ya bosku untuk laga nanti malam, atau bakalan terjadi under goal. Ini tidak menutup kemungkinan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk pegang Riga di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/4. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, dan kita lanjut aja, bakalan pergi ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa bermain di handicap ataupun di over under. Dan untuk single bet saya sudah siapkan, sesuaikan juga dengan analisa dan feeling bos-bosku sendiri. Jika ada smart feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke ya bosku, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.